Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pratiwi dengan NIM 10540114521. Kelas 5F, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sosiologi dan antropologi. Adapun materi yang pertama yaitu tentang sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari 3 tingkatan utama pendidikan: dasar, menengah atas, dan tinggi. Pendidikan dasar mencakup sekolah dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan dasar mencakup dari sekolah SD dan sekolah menengah, SMK, dan sekolah kejuruan SMK. Pendidikan tinggi selain dari perguruan tinggi seperti universitas dan institut. Selain itu, dapat kurikulum nasional yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan karakter juga menjadi fokus, mengintegrasikan nilai-nilai moral dan kebangsaan dalam proses belajar mengajar seperti kesenjangan akses pendidikan dasar dalam proses belajar seperti kesenjangan dan antara daerah dari kualitas pendidikan yang bervariasi. Reformasi terus dilakukan untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia. Adapun materi yang kedua yaitu tentang pendidikan dipandang dari perspektif teori sosial. Pendidikan dipandang dari perspektif sosial melibatkan pemahaman tentang bagaimana masyarakat mempengaruhi pembelajaran dan perkembangan individu. Teori sosial seperti fungsionalisme, konflik, dan interaksionalisme simbolik memberikan pandangan perbedaan yang terkait dalam peran pendidikan dalam struktur sosial dan ketidaksetaraan dalam interaksi sosial. Adapun materi yang ketiga yaitu pendidikan dan mobilitas sosial, yaitu perpindahan individu atau kelompok dalam struktur sosial melibatkan pendidikan sering dianggap sebagai faktor kunci yang mempengaruhi mobilitas dan peluang ekonomi yang lebih baik. Individu yang mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi. Sebagai kekurangannya, akses atau kualitas pendidikan dapat melibatkan persenjangan yang lebih tinggi. Sebaliknya, bagi mobilitas sosial, dengan demikian pendidikan dapat menjadi hambatan bagi mobilitas sosial, dan demikian sosial mencerminkan bagaimana struktur pendidikan dapat membuka atau membatasi kesempatan bagi individu dalam masyarakat. Adapun materi keempat yaitu tentang materi stratifikasi sosial pendidikan. Stratifikasi sosial di mana suatu sistem yang mendapatkan individu berdasarkan kepemilikan kualitas, kemudian seseorang ditempatkan pada kelas sosial yang dianggap kayak contohnya itu stratifikasi sosial di sekolah ialah ketika siswa berkemampuan akademik tentu dikelompokkan di kelas yang lebih terkhusus. Adapun materi yang kelima yaitu pendidikan perubahan sosial. Pendidikan dan perubahan sosial terkait dapat berhubungan antara pendidikan dan perubahan sosial, dapat mencakup peran pendidikan dalam membentuk nilai-nilai norma dan perilaku masyarakat, serta dampak perubahan sosial terhadap sistem pendidikan juga mengenai tentang pemahaman mengenai bagaimana pendidikan dapat menjadi agen perubahan dalam mengatasi tentang sosial itu sendiri. Adapun materi yang keenam yaitu model sosial budaya dalam pendidikan. Model sosial budaya dalam pendidikan merujuk pada berbagai aspek kebudayaan sosial dan budaya yang memiliki individu, keluarga, dan masyarakat, juga mempengaruhi dan mendukung proses pembelajaran. Adapun beberapa poin atau
yang meliputi yang pertama yaitu tentang nilai dan norma sosial, partisipasi keluarga, keragaman budaya, jaringan sosial, dan tradisi-tradisi yang diwariskan. Adapun materi yang ketujuh yaitu tentang kultur sosial dan mutu pendidikan. Mutu pendidikan yang mencerminkan tingkat keberhasilan institusi pendidikan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas. Ini melibatkan berbagai elemen seperti hasil akademik siswa, efektivitas pengajaran, kurikulum yang lebih relevan, serta dukungan terhadap perkembangan siswa secara menyeluruh. Tingkatan mutu pendidikan dapat dicapai melalui evaluasi berkelanjutan, pengembangan sumber daya manusia, dan perbaikan berbasis data. Adapun materi ke-8 yaitu tentang multikultural. Pendidikan multikultural dapat membantu menyelesaikan konflik masyarakat dengan mengedukasi individu tentang nilai-nilai yang saling penghargaan dan pemahaman terhadap keberagaman budaya dan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan. Masyarakat cenderung lebih toleran dan mampu berkomunikasi secara efektif mengurangi potensi konflik itu sendiri. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata untuk hari ini, kalau kamu yakin ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin ada kebahagiaan setelah perjuangan.